bereaksi langsung dan spontan. Komite Van Akti atau Komite Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, dan lain-lain. Pada tanggal 2 September 1945, komite ini memberi dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat Nomor 1, dukungan pemimpin keresidenan. Pada September 1945, beberapa pemimpin keresidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang memasuki kantor-kantor mereka. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Poin yang pertama, sesuai dengan hasil sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946, adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet RI 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Poin yang kedua, keluarnya maklumat pemerintah nomor 3 pada tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik. Selanjutnya, ada poin yang ketiga, yaitu syaratnya harus memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan bagi masyarakat. Partai politik yang dibentuk antara lain 1. Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1945, PKI berdiri pada 7 November 1945, lalu PBI berdiri pada 8 November 1945. Selanjutnya ada PRJ berdiri pada tanggal 8 November 1945, dan ada Parkindo berdiri 10 November 1945. Lalu ada Parsi berdiri 10 November 1945, Paras berdiri 20 November 1945, PKRI berdiri 8 Desember 1945, Permai berdiri 17 Desember 1945, dan PNI berdiri 29 Januari 1940. Inti pidato Presiden Soekarno adalah 1. Sekali lagi menegakkan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. 2. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, menuntut rakyat untuk menunjukkan kebijakan-kebijakan pemerintah rakyat untuk bubar. Yang keempat, memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada antara lain sebagai berikut. 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan perbuatan sendiri. Yang keempat, rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada antara lain sebagai berikut. 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. 3. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. 4. Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. 2. Pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Para pemuda merebut gudang mesiu markas pertahanan Pangkaan Angkatan Laut di ujung, serta pabrik yang tersebar di berbagai kota. Perlucutan ini dimaksudkan untuk 1. Mendapatkan senjata untuk modal perang. 2. Mencegah senjata Jepang agar tidak jauh ke sekutu. 3. Mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, terjadi insiden di Hotel Yamato yang berada di Surabaya. Insiden ini dilatar belakangi oleh orang Belanda yang bekas tawanan Jepang yang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Tindakan ini dibantu tentara sekutu. Sudirman meminta mereka untuk menurunkannya, namun ditolak. Akhirnya para pemuda yang geram menyerbu ke hotel tersebut. 2 orang pemuda berhasil naik ke puncak hotel dan menurunkan bendera Belanda dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru dan menaikkannya kembali. Pada tanggal 1 Oktober, rakyat merebut markas Pempetai, yaitu polisi rahasia. Pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Para pemuda merebut gudang Meisu, markas pertahanan, serta pabrik yang tersebar di berbagai kota. Pelucutan itu dimaksud untuk yang ke-1, mendapatkan senjata untuk modal perang. Yang kedua, mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke sekutu. Yang ketiga, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. 2. Yogyakarta.
Perebutan kekuasaan serentak terjadi pada 26 September 1945 diawali dengan pemogokan pegawai pemerintahan yang dikuasai Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor tersebut ke pemerintahan RI. Sementara itu, para pemuda Badan Keamanan Rakyat BKR berusaha melucuti senjata daripada tentara Jepang dengan menyerbu tangsi Otsukai Butai di kota Batu. Beberapa pemuda gugur dalam peristiwa ini, diantaranya HM Sangaji dan Faridan M. Noto. 3. Banda Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pimpinan tentara Jepang memanggil pimpinan API. Pimpinan Jepang menyatakan bahwa keamanan masih tanggung jawab Jepang sampai sekutu tiba. Maka organisasi tanpa izin harus dibubarkan. Namun para tokoh dan pemuda menolak hal tersebut sehingga terjadilah bentrok. Para pemuda mengambil alih kantor pemerintahan Jepang, melucuti senjata, serta mengibarkan bendera merah putih. Pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, sesuai dengan hasil sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet RI 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Keluarnya maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik. Syaratnya harus memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Lalu, partai politik yang dibentuk antara lain adalah Masyumi dan PKI yang berdiri pada tanggal 7 November 1945, PBI dan PRJ berdiri 8 November 1945, Parkido dan Parsi berdiri 10 November 1945, Pares berdiri 20 November 1945, PKRI berdiri 8 Desember 1945, Permai berdiri 17 Desember 1945, dan yang terakhir PNI berdiri 19 Januari 1940.